Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pramudita dari Prodi Teknologi Industri Pertanian NIM 23311000019. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara bertayamum serta menjelaskan sedikit tentang bertayamum. Poin-poin penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai yang pertama, pengertian tayamum, yang kedua, sebab atau alasan tayamum, yang ketiga, syarat sah tayamum, yang keempat, sunnah ketika melaksanakan tayamum, yang kelima, rukun tayamum, dan yang terakhir, keenam, tata cara atau praktek tayamum. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian bertayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat yang boleh dijadikan bertayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Kemudian, tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. Tayamum telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air, atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air, tetapi tetap melakukan tayamum serta sebab musabab lain seperti membatalkan wudhu dengan air. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu sebab atau alasan melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tetapi tidak diketemukan. Yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan. Yang kelima, air yang ada hanya untuk minum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Yang ketujuh, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang kedelapan, sakit dan tidak boleh terkena air. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah syarat sah bertayamum. Yang pertama syaratnya yaitu telah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Yang keempat, sudah berupaya atau berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Yang keenam, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Penjelasan selanjutnya yaitu sunnah atau sunat ketika melaksanakan tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca doa ketika selesai tayamum. Yang ketiga, mendahulukan kanan daripada kiri. Yang kelima, meniup debu yang ada di telapak tangan. Yang keenam, membersihkan sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Selanjutnya penjelasannya ada rukun tayamum. Dengan artian memiliki niat tayamum, dan yang kedua menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu tata cara bertayamum. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih dan suci. Seperti ini. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menebiskan debu yang menempel. Seperti ini. Kemudian membaca niat tayamum yaitu nawaitu tayamum listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Artinya, saya berniat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap wajah secara merata.
Setelah itu, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan kedua tangan sampai siku. Meletakkan kedua tangan di tempat debu yang berbeda, seperti ini. Lalu ditepiskan kembali, terus diusap ke tangan, didahulukan tangan kanan. Ini seperti ini, dan yang terakhir yaitu tertib dan berurutan. Nah, seperti itu tata cara bertayamum dan sedikit penjelasan bertayamum dari saya, Dea Pramudita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.